ayat 79 surah An-Nisa. Di sini dijelaskan apapun yang menimpa, yang mengenai manusia, apapun yang diterima manusia, non-muslim atau muslim, karena tafsir Jalalain ayyuhal insan, manusia semuanya menerima kebaikan itu faminallah. Allah memberikan kebaikan kepada semua manusia, muslim atau non-muslim. Semua kebaikan yang diberikan oleh Allah itu harus dinisbatkan atau dilarikan kebaikan Allah kepada hambanya. Karena di ayat yang lain itu ketika Nabi Ibrahim berdoa, Nabi Ibrahim, ya Allah berikanlah rezeki di Mekah. Qala Ibrahimu rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Nabi Ibrahim berdoa, jadikanlah negeri Mekah ini aman bagi orang yang tinggal, mendapatkan rezeki mengalir, bagi orang yang iman kepadamu ya Allah dan yaumil akhir. Maka oleh Allah dijawab, qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila. Orang kafir juga diberi rahmat oleh Allah, sementara di dunia ini summa attaruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir, kemudian akan dimasukkan ke neraka dan sejelek-jeleknya tempat kembali itu neraka. Maka di sini sesuai dengan ma asabaka min hasanatin faminallah. Apapun kebaikan yang diberikan Allah kepada manusia ini, yaitu memang dari Allah untuk manusia. Itulah hasanatin, kebaikan di dunia. Bagi orang yang mukmin, bagi orang yang Islam, itu merupakan fadlah, keutamaan dari Allah. Samping mendapatkan kebaikan dari Allah, diberikan keutamaan iman dan Islamnya itu. Wa ma asabaka min sayyi'atin, dan apa pula yang mengenai manusia itu di dunia ini, sayyi'atin baliyatin, ujian, bencana alam, famin nafsik, itu dari dirimu sendiri, disebabkan dirimu sendiri. Ditafsirin oleh kitab tafsir Jalalain, atatka haitsu irtakabta. Bencana itu terjadi karena apa yang telah engkau kerjakan, ma yastaujibaha minad dunub, bisa sebagai balasan dari dosa-dosamu. Dalam hal ini, ketika kita pikir-pikir, Allah tidak semerta-merta menisbatkan dirinya secara langsung ketika hambanya menerima bencana alam. Di sini masih disinggung, wa ma asabaka min sayyi'atin,
Apa yang mengenai manusia itu dari bencana alam, famin nafsik itu disebabkan oleh dirinya sendiri. Tidak langsung dinisbatkan kepada Allah. Hitop di sini sebenarnya famin nafsik. Di sini hitopnya Nabi Muhammad SAW, tapi yang dimaksud umatnya. Jadi kita harus sadar diri, bencana itu sebenarnya disebabkan oleh perilaku manusia. Ada yang membuat perilaku yang kurang diridhoin oleh Allah, itu bisa menyebabkan bencana. Bencana itu sebenarnya ujian bagi orang yang tidak mengerjakan kejelekan. Moro-moro kena, ternyata yang membabat hutan tidak diketahui. Umpamanya ada sekelompok orang kerjaannya membabat hutan, mengkuntulin hutan, sehingga banjir bandang kemana-mana. Itulah penyebab bencananya. Itulah kita sebenarnya ketika bicara alam harus memikirkan hutan tidak gundul, karena ketika gundul tidak bisa menahan debit air. Kalau hutannya digundulin, maka ketika banjir bandang itu yang ikut gelondongan kayu besar-besar, gelondongan kayu yang habis digergaji oleh tangan-tangan serakah. Itulah yang menyebabkan bencana kepada orang-orang sekitarnya. Itu kejelekan tidak moro-moro dilarikan kepada Allah, karena Allah memberikan kesempatan berusaha mengerjakan yang terbaik di kehidupan dunia ini. Kalau sebaliknya, maka berdampak di ekosistem kehidupan waktu kita hidup di dunia ini, dan nanti berlaku takdir baik dan jelek, masalah pahala dan siksa memang dari Allah itu nantinya. Urusan akhirat di-cover oleh Allah langsung. Kalau kejelekan di dunia ini masih disandarkan kepada pelakunya. Wa arsalnaka ya Muhammad, dan aku mengutusmu Muhammad, kata Allah, linnasi, untuk manusia semuanya, linnasi rasulah, artinya tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, halun muakkadatun, sebagai penguat, wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah menjadi saksi atas keutusan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dari tafsir Jalalain. Mari kita perdalam dengan baca tafsir Buawi untuk meyakinkan bahwasanya etika ketika melihat bencana alam jangan moro-moro disandingkan kepada Allah. Carilah tangan-tangan yang serakah, itulah penyebabnya. Dan ketika alam sudah marah, manusia itu gak bisa melawan alam. Orang yang bepergian di lautan itu diajarin doa, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Memang tidak bisa menguasai alam ketika alam marah. Di dalam kitab tafsir Buawi dibahas
Ma asabaka min hasanatin itu khairin wa nikmatin itu memang dari Allah. Wa ma asabaka min sayyiatin apa yang mengenai manusia orang-orang cobaan bencana alam atau selainnya au amrin takrahuhu perkara-perkara yang tidak diinginkan itu famin nafsik disebabkan oleh manusia itu sendiri ai bidunubika sebab dosanya pekerjaan itu. Wal hitabu lin nabi sallallahu alaihi wasallam wal murad wairuhu. Hitobnya Al-Quran dalam ayat ini untuk Nabi Muhammad, tapi yang dimaksud umatnya. Perbandingannya harus paham dengan ayat nadiruhu qauluhu ta'ala wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Sangat tegas Allah Ta'ala mengatakan bahwasanya apa yang terjadi dengan musibah-musibah itu disebabkan pekerjaan tangan-tangan manusia. Maka dipahamin dengan dua ayat wa ma asabaka min syatin famin nafsik wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, dipahamin bahwasanya nafallahu ta'ala sayyata, Allah menafikan kejelekan itu an nafsihi dari zatnya Allah. Karena yang namanya Tuhan Allah itu mempunyai sifat kesempurnaan jauh dari sifat kekurangan. Tidak mungkin memberi bencana kepada hambanya itu kecuali hambanya memang mengupayakan bencana itu sendiri. Wa nasabaha ilal abdi. Ini untuk kehidupan di dunia. Di dunia itu gak apa-apa. Mentakdir keyakinan seperti itu gak apa-apa. Karena memang ekosistem alam dirusak, hutan digundulin, kayunya dibuat bisnis, gelondongan kayu. Maka sumut sumbar itu kan banjir bandang itu. Pekerjaan orang yang menggunduli hutan itu sebenarnya penyebabnya itu. Allah tidak moro-moro menisbatkan kejelekan di kehidupan dunia ini kepada diri Allah. Langsung dinisbatkan kepada perilaku manusia itu sendiri. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kenapa seperti itu? Li'annahu laisal muradu minal ayati hasanatil kasbi wala sayyiatihi minat ta'ati wal ma'asi. Allah belum membahas pemberian pahala karena ketaatan nanti di akhirat atau pemberian siksa disebabkan kemaksiatan nanti di akhirat. Di dunia itu sah-sah saja. Ketika ada kejelekan bencana alam berarti yang menyebabkan tangan-tangan serakah yang menggundulin hutan itu. Bal muradu minhum ma yusibuhum minan na'ami wal mihan, cobaan. Wa dzalika laisa min fi'lihim bidalilin annahu nasabaha ila wairihim. Allah tidak jahat, Allah tidak menebang pohon di hutan. Yang menebang itu tangan-tangan serakah itu. Walam yunsibha ilaihim. Akan tetapi Allah ketika membahas sanksi atau pahala bagi orang yang taat, takdir baik pahala itu dari Allah, takdir siksaan bagi orang yang maksiat dari Allah.
maka Allah langsung menisbatkan dirinya. Ini urusan akhirat sudah, bukan cuman urusan dunia. Kalau kehidupan di dunia oleh Allah masih disandarkan kejelekan itu disebabkan ulah perilaku tangan-tangan manusia itu. Kalau Allah sudah bicara pahala nanti yang akan diberikan, takdir baik dan siksaan yang akan diberikan oleh Allah, takdir jelek, memang dari Allah itu. Jadi kalau di dunia ini etika kita sebagai hamba, jangan moro-moro kejelekan yang kita terima dilarikan kepada Allah. Cari dulu penyebabnya, apa ini kejelekan, kok bisa jelek kehidupan saya, kehidupan kita. Itu cari dulu. Itu disebabkan perilaku itu. Jangan moro-moro dari Allah. Allah itu tidak mempunyai sifat kejam kepada hambanya. Dari pembukanya aja diberi nikmat, Islam, non-Islam diberi nikmat semuanya. Allah itu gak tega kalau karena perilaku dirinya sendiri yang bisa menghadirkan kejelekan gitu. Itu etika kita kepada Allah. Dengan pembahasan di kitab tafsir Buawi ini. Akan tetapi ketika takdir sifat perbuatan manusia di dunia ini bersifat pahala, bersifat kemaksiatannya, bersifat siksaan, belum diampunin dengan ayat yang lain. Itu memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebenarnya kalau perilaku kita bagus, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijauhkan dari perilaku jahat, itu memang dari Allah, karena Allah ingin memberikan pahala kepada kita di akhirat. Dan ketika perilaku kita bisa menyengsarakan orang lain, mendatangkan bencana, itu memang kejahatan yang dikerjakan manusianya itu sendiri, dirasukin oleh setan. Jangan dilarikan kepada Allah, tidak boleh. Makanya ada banjir bandang yang ikut airnya gelundungan kayu besar-besar. Ya itulah penyebabnya, yang menebang hutan itu. Penyebabnya. Ketika bencana ya air tidak bisa diatur. Kena sama orang yang tidak mengerjakan keserakahan, kena juga. Tapi kalau sudah pahala dan siksa atau dosa sudah diampunin, pengampunan itu dari Allah, ada itu ayatnya semua. Kebaikan dan kejelekan dalam pahala dan siksa Allah tegas menggunakan ayat faida man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyati fala yujza illa mislaha al-an'am. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, maka akan diberikan pahala 10 lipat kali. Wa man jaa bis sayyati, barang siapa yang mengerjakan kejelekan, siksaannya itu sama dengan kejelekan yang diperbuat di akhirat. Walaupun dapat bencana di dunia, di akhirat belum selesai urusannya itu dengan Allah. Sama dengan perbandingan kehidupan Fir'aun dan Nabi Musa. Di dalam ayat faida ja'athumul hasanatu, ketika negeri Mesir menghasilkan kebaikan, Fir'aun dan para pengikutnya qalu lana hadhihi, ini pekerjaan kami, kata Fir'aun dan pengikutnya. Wa in tusibhum sayyi'atun, dan ketika negeri Mesir itu diberi bencana, moro-moro air semuanya menjadi darah, banyak kodok-kodok itu di Al-Anfal surah 9 itu dicari Nabi Musa. Wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'ah.
dilarikan kepada Nabi Musa. Apa persamaannya ayat ini dengan ayat di atas? Sah-sah saja ketika ada bencana dinisbatkan kepada kejelekan perilaku Fir'aun dan pengikutnya, cuman mencari kambing hitam. Rasul Allah dicari-cari Nabi Musa. Sah-sah saja seperti itu. Maka kejelekan yang terjadi di negeri itu disebabkan tangan serakah sebenarnya. Karena ayat ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Jangan moro-moro dilarikan kepada Allah semua kejelekan itu. Allah tidak jelek. Allah itu Tuhan, Maha mentakdir kebaikan. Kesimpulannya, saya sudah baca 3 ayat dari ayat 76, 77, dari ayat 77 ya 76, 79, 78, 79, 78, 77. Saya menjanjikan kemarin ijazul Quran. Apakah ada ijazul Qurannya di dalam 3 ayat ini? Yang saya rasa ada. Wallahu a'lam apa yang para pemirsa rasa. Kalau yang saya rasa ketika membaca ayat 77 ini, ketika ada pembelajaran tidak usah takut berperang untuk meninggikan agama Allah, tidak usah takut kepada kematian, dan sebagian sahabat masih takut kematian, maka diberi jawaban kul mata'ud dunya. Dan ayat selanjutnya, kematian itu menjumpai siapapun dimanapun. Dan tidak benar perkataan Yahudi yang menganggap kebaikan itu dari dirinya, ketika ditimpa kejelekan mau dilarikan kepada Nabi Muhammad. Tidak benar. Itu tanda-tanda orang tidak paham Al-Quran. Ayat 78 dan ayat 79 tidak benar menyandarkan bencana alam dari Allah. Itu disebabkan dosanya. Penderitaan yang diterima orang yang tidak salah itu ya gara-gara itu. Ijazul Qur'annya di sini yang saya rasa pertama, kemukjizatan bahasa dan sastra. Al-Quran itu seperti ayat tadi, ayat 79, ayat 77, 78 itu pasti menggunakan bahasa dan sastra yang tinggi. Dari situlah amrun khorikun lil adat, perkara yang ditampakkan Al-Quran yang membedai sastra-sastra yang lain, bahasa-bahasa yang lain, itulah mukjizat namanya. Susunan kata dan gaya bahasanya indah dan tak tertandingi, bahkan oleh para ahli sastra terhebat sekalipun. Sastra terbaik Burdah ya. Tidak ada orang yang alim sastra bisa menyaingin Al-Quran. Tidak ada dalam segi bahasanya. Kedalaman makna dari ayat 77, 78, 79, Al-Quran mengandung makna yang mendalam. Saya sudah menjelaskan banyak, dan masih banyak yang belum saya jelaskan tentang ayat itu. Itu kan apa?
kan keterbatasan saya luas dan selalu relevan sepanjang zaman. Artinya ada kejadian bencana alam sekarang pakai ayat yang tadi atau kebelakangan hari masih relevan. Jangan moro-moro melarikan bencana alam itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesengsaraan itu disebabkan oleh teman mereka yang menggundulin hutan. Bukti nyatanya ketika banjir bandang yang ikut air itu gelundungan kayu besar-besar. Artinya ekosistem alamnya sudah dirusak oleh tangan-tangan yang serakah. Kedalaman makna masih relevan dengan setiap kata yang dipilih dengan sangat teliti. Bagus. Kebenaran ilmiah, meskipun bukan buku sains, Al-Quran mengandung pernyataan-pernyataan yang selaras. Al-Quran ini bukan buku, melainkan kitab suci. Dengan penemuan ilmiah modern, coba diteliti. Ketika hutan digundulin, maka debit air tidak tertahan, meluap. Ketika ada hujan, musim hujan memang dari langit, diciptakan oleh Allah. Andaikan hutan bisa menahan debit air, tidak akan terjadi banjir bandang. Ketika faktor alam sudah tua ditambah dengan perilaku serakah manusia, jadilah bencana. Tinggal diteliti pasti seperti itu. Yang ditemukan seiring perkembangan zaman. Konsistensi internal. Saya membaca ayat 77 An-Nisa 78, 79 itu isinya konsistensinya itu ada, menjelaskan kematian, menjelaskan bencana di atasnya, itu ada. Konsisten, tidak moro-moro ayat setelahnya menjelaskan hal lain, tidak. Konsistensi internal Al-Quran tidak mengandung kontradiksi, digabung dengan ayat yang lain cocok. Meskipun diturunkan dalam periode yang panjang dan berbagai kondisi. Dari zaman Nabi Muhammad menceritakan umat terdahulu. Tidak ada kontradiksi di dalam Al-Quran itu. Keakuratan sejarah dan prediksi Al-Quran memiliki akurasi, inilah mukjizat Al-Quran. Di dalam ayat 79, 78, 77 dijelaskan kematian. Mukjizatnya itu memang ada kematian yang dijelaskan oleh Al-Quran dan terbukti memang ada kematian itu. Bisa menjelaskan Al-Quran memiliki akurasi historis yang tinggi dan bahkan memuat prediksi masa depan yang akurat. Al-Quran itu ingin membuktikan akhirat. Kalau Al-Quran menceritakan umat terdahulu sudah kita lihat di dalam Al-Quran. Kehidupan sekarang kita lihat. Satu yang akan dibuktikan lagi oleh Al-Quran, kehidupan kita di akhirat. Itulah mukjizatnya Al-Quran, beda dengan yang lain. Memang dari awal dibuka dari sastra, karena Nabi Muhammad menghadapi umat yang bagus dalam syair gitu. Bahkan Nabi Muhammad tidak bisa nulis dan tidak bisa membaca. Itulah mukjizat Quran. Memang Al-Quran dari Allah sungguh. Dari itulah kesimpulan saya pada malam hari ini. Marilah kita menyikapi fenomena alam atau kejadian-kejadian kecil yang disebabkan perilaku manusia, dosanya itu. Kalau dicari kan ditemu sama polisi, kejahatan orang ini bisa sampai mati, bisa sampai dibunuh oleh orang lain karena mengerjakan ini mulai tanggal ini, sama polisi kan ditemu. Kayak itu. Dan untuk bencana alam juga seperti itu. Sebenarnya ada perilaku-perilaku tangan manusia yang serakah. Maka ayatnya ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Larikan kepada perbuatan yang serakah itu dulu. Karena ketika Allah
memberikan takdir baik dan jeleknya nanti di akhirat langsung kepada Allah, pahala dan siksaannya. Manja bil hasanati falahu asru amsalihha, akan dilipat gandakan pahala kalau berbuat baik di dunia. Wa manja bisayati fala yujza illa mislaha. Dan untuk bencana alam yang di Sumbar, di Aceh dan di Lumajang, bagi korban bencana alam, saya mendoakan semoga yang kena bencana diberi kesabaran oleh Allah, ketabahan. Semoga pahalanya sangat besar nanti di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk yang di Lumajang itu kan bencana alamnya ada Dewi Semiru itu diundang Nyi Roro Kidul ke pantai selatan, izin mau lewat Geladak Perak kalau yang di Lumajang. Persyaratannya kata penjaga Geladak Perak itu, sepenting Putri Semeru jangan merusak Geladak Perak. Buktinya itu Geladak Perak gak rusak. Itu versi orang Jawa. Artinya Nyi Roro Kidul mengundang Putri Semeru gitu. Tapi kalau orang Madura tidak terlalu percaya kepada Nyi Roro Kidul. Orang Madura itu percaya kepada Nabiullah Khidir alaihissalam. Nabi Khidir itu masih hidup sampai sekarang, juga menjaga lautan. Nabi Khidir bin Balyan bin Mulkan bin Malkan bin Ilyas, itulah yang dipercaya oleh orang Madura. Jadi versinya itu beda-beda, tidak apa-apa. Versi yang beda-beda tidak apa-apa. Versi yang seperti apapun tidak apa-apa. Dan yang terakhir, kemukjizatan Al-Quran itu ada. Dibaca 3 surah, diukur dengan konsentrasinya yang dibahas itu ada. Didalamin dengan munasabah dulu, konsentrasinya pembahasannya ada. Kematian, terus jelekan kebaikan ada juga. 3 ayat, saya buktikan membaca 3 ayat. 79 ayat 79, 78, 77 saya sudah membuktikan ijazul Qur'annya ada. Jadi Al-Quran itu kalau dibaca 3 ayat jelas ijazul Quran yang berupa konsistensi internalnya, tidak berkontradiksi dengan ayat di atasnya, dengan kalimat di atasnya, dengan ayat yang lain itu ada. Ya mungkin hanya itu. Semoga yang terkena bencana segera diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak semoga diberikan pahala yang sebesar-besarnya jika melewatin dengan kesabaran dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.